نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. Ayuhal ikhwatu fillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita bisa berkumpul dan bertemu kembali pada malam hari ini. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan dilapangkan dada kita untuk menerima kebenaran, tidak mencari fitnah di dalamnya. Semoga Allah menjadikan perpisahan kita nanti kelaknya setelah kita selesai kajian ini tafarruq yang maksum daripada fitnah, maksum daripada jidal dan sebagainya. Karena dunia pada saat sekarang ini zamannya zaman fitnah. Semoga Allah melindungi kita daripada fitnah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan pengikut sunnahnya dan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan kepada ummahatul mukminin dan tabi'in dan pengikut sunnah beliau sampai hari kiamat kelak nanti dan pembenci bid'ah. Ini malam saya akan melanjutkan kajian kita bulan yang lalu, atau 2 minggu yang lalu. Kita berbicara tentang sifat zatnya Allah, yang mana kita baru berbicara tentang Allah itu naik kembali ke arasy-Nya setelah fajar. Dia turun sepertiga malam yang awal atau sepertiga malam yang akhir, lalu naik ketika fajar menyingsing. Lalu saya jelaskan kembali seperti hadis yang ada di dalam masalah zikir itu, majlis zikir. Allah itu berjalan dan berlari. Allah itu berjalan dan berlari dengan sifatnya sendiri, tanpa ada takwil, tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til. Yang mana laisa kamitslihi syai', tapi sifatnya ada. Lalu kita ini kan ketika bicara tentang iman kepada Allah, yang kita bicarakan sebagaimana yang saya jelaskan kan membicarakan 5 hal. Ya atau tidak? Kita membicarakan zatnya, sifatnya, af'alnya, namanya, dan keberadaannya. 5 hal kita bicara tentang Allah. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah, berarti membicarakan 5 hal ini wajib dibicarakan.
kita masih berbicara tentang zatnya Allah. Lalu tentang zat ini nanti kita akan masuk dalam pembicaraan tentang sifat Allah Al-Alim, As-Sami' dan Al-Basir. 3 sifat nanti masuk ini. Saya ulang ya, catat itu. Kita akan membicarakan tentang Allah itu Al-Alim, juga As-Sami', juga Al-Basir. Allah yang kita imani ini. Saya kembali ingin membicarakan tentang Allah yang kita imani itu, ia memiliki zat. Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, ia memiliki 2 tangan, laisa kamitslihi, tetapi dia punya tangan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW hadisnya, dan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Dan ketika orang Yahudi mengatakan Allah punya tangan, Allah tidak marah. Tapi ketika orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, terbelenggunya itu yang dia menjadi marah. Kemudian ia punya betis, disebutkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, sudah dicatat kemarin itu kan. Kemudian dia memiliki kaki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, sebagaimana terdapat dalil dalam Al-Quran dan dalil dalam As-Sunnah tentang wajah itu. Allah menyatakan, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika. Allah itu, Rabb itu punya wajah, Dzul Jalali wal Ikram. Kullu syai'in harikun illa wajhah. Allah pun mengatakan dia punya wajah, dan saya sudah memberikan keterangan tentang wajah itu. Kemudian saya menjelaskan kemarin tentang Allah itu turun dan naik. Dia pun pandai berjalan dan berlari. Baik itu di dalam Alkitab, dalam Quran terdapat, dan terdapat pula di dalam As-Sunnah. Seperti ayat yang berbunyi, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Kemudian banyak lagi dalil yang menyebutkan tentang Allah itu datang berjalan. Kemudian dia juga datang berlari. Kemudian ingin saya jelaskan kembali, Allah yang punya wajah, dan wajahnya itu sangat bercahaya. Ketika orang hidup melihat terkena cahaya itu, melihat zat Allah itu, dia akan mati. Kemudian ingin saya jelaskan tentang Musa. Apa yang dilihat oleh Musa dan apa yang dilihat oleh Muhammad SAW. Musa pernah melihat api ketika ia berada di bukit Tursina. Posisi api itu persis berada di sebelah kanannya Musa. Kemudian Rasulullah SAW pernah melihat cahaya ketika beliau Mi'raj. Di saat beliau berada di Sidratul Muntaha. Kita lihat, buka surat 20 Taha ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Siap tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang 1 sampai 4 juga siap, selain daripada 8 sampai bukan 1 sampai 8, Ustaz. Jadi 3. Oke, 2 tafsir disiapkan ya. Oke, siapkan satu-satu, Ustaz sudah dapat. Oke, kemudian silakan dibaca terjemah ayatnya, kemudian siap terjemah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما
فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Silakan. Terjemahnya kepada tafsirnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, dan aku rahasiakan waktunya, agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa. Dari sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai menceritakan kisah Musa dan bagaimana permulaan wahyu yang diberikan kepadanya serta firman-Nya yang disampaikan langsung kepadanya. Hal itu berlangsung setelah Musa menyelesaikan wahyu yang ditentukan antara dirinya dengan semendanya dalam mengembalakan kambing. Dia dan keluarganya berangkat menuju Mesir setelah sekian lama meninggalkannya, lebih dari 10 tahun. Dia bersama istrinya, lalu dia tersesat, yang waktu itu malam sangat dingin. Kemudian dia singgah di suatu tempat antara bukit dan gunung dengan cuaca yang sangat dingin di musim dingin, dipenuhi dengan awan, kegelapan, dan berkabut. Dia berusaha mencari percikan api dari benturan batu untuk memberi kehangatan. Ini perjalanan Musa dengan istrinya setelah dia meninggalkan Mesir selama 10. Kalau begitu, di manakah tempat Bani Israel sebenarnya? Palestina ataupun Mesir? Perbatasan. Maka Israel tidak punya negara. Israel itu tidak punya. Palestina bukan artnya, bukan negerinya. Dalilnya Musa ini dia meninggalkan Mesir sekian tahun. Sebelum Musa, Israel itu sendiri berada di perbatasan Mesir. Yusuf, bukan karena Israel Yusuf itu langsung atau bukan? Langsung. Baik. Kalau begitu, dalil yang berikutnya menyatakan Bani Israel, Al-Yahud yang sekarang ini Al-Kafir Al-La'in, tempatnya bukanlah Palestina. Dalilnya ialah surat 5 Al-Ma'idah ayat 19 sampai dengan 23. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ya, terjemahnya. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Apa katanya? hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina. Dia berada di dalamnya atau di luarnya? Punya negeri nggak Yahudi dan Israel? Hakamnya adalah Arab. Punya siapa itu Arab? Arab. Dalil mengatakan bukan itu negerinya, itu dia. Kemudian lihat karakter dan Israel. Lanjut. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Jadi boleh nggak ketika berperang lari ke belakang? Syariat itu baru atau lama? Syariat Muhammad atau syariat Musa? Anak ulangi kembali, syariat Muhammad atau syariat Musa? Boleh lagi ayat itu. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Boleh nggak kita mundur ketika masuk dalam medan pertempuran? Hukumnya ada atau tidak? Syariat zaman siapa itu? Muhammad atau Musa? Terjadi atau tidak dalam syariat Muhammad? Dihapus atau tidak? Sama atau tidak syariatnya? Lanjut. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Taat kepada Rasulnya atau durhaka? Berargumen. Lanjut. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Subhanallah. Lihat ciri khas Bani Israel. Lihat ciri khas Bani Israel. Semuanya mau enak atau tidak? Sebagaimana keadaan umat ini sekarang. Lanjut. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang
takut kepada Allah yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Berimankah mereka ini? Mereka tidak beriman hanya sampai di kerongkongannya. Tidak masuk ke dalam hatinya imannya. Iman mereka yang sampai di kerongkongan. Karena mereka mengatakan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam negeri itu ikut berperang, kecuali kalau mereka keluar. Lanjut. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua." Kurang ajar nggak? Ada orang lebih mal'un daripada Yahudi? Adakah orang lebih mal'un daripada orang-orang Islam yang dididik oleh Yahudi? Siapa yang mal'un? Dan orang-orang? Apa kata dia kepada Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idin. Pergilah kamu dan Rabbmu berperang, jangan oleh berdua. Iman gak dia? Kenal gak dia pada Allah? Iman gak pada zatnya? Mereka iman kepada Allah, iman kepada zatnya. Dia menunjuk, mengatakan, pergilah kamu dan Rabbmu berperang. Pandai gak Allah pergi? Kalau dia pandai datang, pandai pergi apa tidak? Anak-anaknya, kalau dia tadi pandai datang, wajah Rabbuka, dia pandai pergi apa tidak? Dalilnya itu kan, Bani Israel mengatakan Allah itu bisa pergi. Sifatnya apa bukan? Sifatnya. Jadi kita aman, kita iman kepada Allah yang bisa datang dan iman kepada Allah yang bisa pergi. Kemudian lanjut. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Itu mungkin semalam dia berperang, kita duduk sini. Ada orang yang lebih mal'un daripada Yahudi. Orang yang berperang karena Allah dikatakan teroris. Tasyabahat qulubuhum atau tidak? Anak-anaknya, tasyabahat qulubuhum atau tidak? Hati mereka sama kakek moyang mereka sama atau tidak? Lanjut. Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Musa pun minta berpisah daripada orang yang sesuku dengannya dan umatnya. Ada lebih bejat daripada umat Musa? Apa kata Musa melihat sikap sukunya dan umatnya? "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku." Yang lain apa? Madain. Lalu Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. lantas Musa pun minta berpisah daripada Bani Israel. Lalu orang Islam bergabung dengan Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang paling buruk? Baik, lanjut, belum selesai. Jangan kalau ada berhenti. Kalau ada lanjut. Allah berfirman, Apa kata Allah? "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Jadi Allah pernah mengharamkan negeri Palestina itu 40 tahun. Ketika mereka tidak mau pergi berperang. Haram dari keberkahannya dan haram dari seluruhnya. Maka konsekuensi kedua ketika mereka masuk menyalahi perintah, maka Allah katakan tidak ada aman untuk mereka. Al-A'raf ayat 167. Surah 7 Al-A'raf ayat 167. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasum su'al 'adab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka
orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Apa? Orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Oke, sekarang saya tanya, ada aman nggak untuk dia? Malahu aman ila yaumil qiyamah. Setiap konsep damai nihil. Kumpulkan orang paling baik di negeri ini dan kumpulkan Yahudi paling baik, suruh bikin konsep perdamaian kalau bisa. Mungkin. Kerjaan Bahlul atau bukan? Kerjaan Mawari, syukur Mawari. Kerjaan syukur orang-orang yang gila, yang tidak punya iman. Dia bikin demokrasi, diikuti oleh Hamas demokrasi. Bingung dia akhirnya protes. Panas kira-kira orang ini gila. Jalur dia ditempuh, dibatalkan sendiri. Dia bikin jalur kekufuran demokrasi dan hak asasi. Ditempuh oleh orang-orang Islam bodoh. Menang orang-orang Islam, dipermasalahannya lagi. Standar ganda nggak? Ganda nggak? Ente mikir ini? Ente mikir nggak? Ganda nggak? Contoh nggak? Bukankah contoh Jazair kedua itu Palestina sekarang ini? Contoh Jazair kedua nggak? Ente mau tunggu Jazair ketiga di Indonesia? Nah, Yahudi itu standar ganda. Buka Al-Baqarah Al-Imran 75. Ini standar dia ini. Lalu anak yang kembali ke cerita Allah dan Musa. Baca Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinar la yu'addi ilaika illa ma dumta 'alayhi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Ditagih nggak oleh Palestina? Ditagih nggak? Dikasih nggak? Nggak bakalan. Kenapa? Lanjut. Yang demikian itu lantaran mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Jadi orang Arab itu dan orang non-Arab itu boleh dibunuh, nggak apa-apa, nggak ada dosa. Apa ummi itu? Not. Ummi adalah yang mereka maksud adalah orang Arab. Jadi dia katakan dia boleh berbuat apa saja terhadap orang-orang Arab, tidak ada dosa. Membunuhnya kayak apa kayak. Maka demokrasi dan hak asasi itu selalu berpihak kepada mereka dan mereka memiliki standar ganda. Ketika dia membom masuk ke dalam kekuasaan Palestina, dia katakan teroris apa bukan? Bukan. Amerika masuk ke Irak, dia bilang teroris bukan? Bukan. Tapi kalau orang Islam mengganggu dia, teroris. Biadab. Jadi anak ulangi lagi, yang bodoh siapa? Kaum muslimin. Mau menerima itu, baik dia Arab ataupun bukan, ketika mereka tidak beragama, bermasalah. Baik. Ini ciri khas. Sekarang kita kembali kepada cerita Musa. Kenapa Musa meninggalkan Mesir selama 10 harimnya? Musa itu orang mana? Madian. Orang Madian. Orang apa itu? Arab. Yemeni. Arab Yaman. Anaknya Nabi Allah Syuaib. Saya tanya, maharnya Musa ketika jual sama anak Nabi Syuaib itu apa? Kerja selama berapa lama? 8 10. Mahar itu boleh nggak selain daripada duit? Mahar itu boleh nggak utang? Boleh. Boleh kan dijima istri? Mahar
Dia pun sampai kembali ke Mesir. Di perjalanan dia kesasar di malam hari musim dingin itu yang gelap gulita. Dia pun menerima wahyu pertama dari Allah. Iya atau tidak? Bunyinya apa? Taha ayat 12 itu kan? Baca lanjut Ustaz. Tetapi dia tidak mendapatkan percikan api darinya. Jadi di malam hari gelap gulita itu dingin. Dia pun mau membuat api unggun supaya bisa meneranginya dari kegelapan dan sekaligus menghangatkannya dari dingin. Ada korek api di saat itu? Nggak ada, batu dia adu. Digosok ini batu, tidak keluar api, tidak kepercik api. Lalu yang terjadi apa Ustaz? Ketika keadaan seperti itu, tiba-tiba muncul api dari samping gunung Tursina. Jadi ada api nongol dari gunung Bukit Tursina dari sebelah kanannya. Percikan tidak nongol dari hasil api, tiba-tiba ada api nongol dari kejauhan. Kemudian Maksudnya muncul api dari samping gunung yang berada di sebelah kanannya. Kemudian dia memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, yakni sepercik api. Oke. Kembali ke sini tafsirnya. Setelah itu, mulailah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menceritakan kisah Musa. Cara dia menerima wahyu dan berdialog langsung dengan Allah. Hal itu terjadi setelah Musa menyelesaikan perjanjian mengembalakan domba dengan mertuanya. Musa berjalan pada malam hari bersama keluarganya menuju negeri Mesir. Dia tersesat pada malam yang gelap pada musim dingin. Musa mulai membuat api dengan batu yang dibawanya, sebagaimana yang biasa dilakukan orang. Namun usahanya itu sia-sia. Batu itu tidak mempercikan api sedikit pun. Tak kala dia dalam keadaan demikian, tiba-tiba dia melihat api dari sisi gunung Tursina. Dia menghibur keluarganya. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, yakni dapat membawa obor untuk penerangan bagi dirinya dan keluarganya. Atau aku dapat mendapat petunjuk di tempat api itu, yakni aku menemukan orang yang dapat menunjukkan jalan kepadaku. Penggalan ini menunjukkan bahwa Musa tidak mengetahui jalan. Tak kala dia melihat api, dia berkata, jika aku tidak menjumpai seseorang yang dapat menunjukkan jalan kepadaku, maka aku akan membawakan api untukmu sebagai penerangan. Allah Ta'ala berfirman, maka ketika dia datang ke tempat api itu dan dia mendekatinya, dia dipanggil dari arah Allah. Jadi tiba-tiba waktu dia mau mendekati api itu, lalu dia dipanggil dari arahnya Allah. Yang saya tanya, ini yang dilihat oleh Musa kan? Coba buka apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam surat 53 An-Najm ayat 16 berlanjut. Siapkan Sahih Muslim hadis 146 di poin yang keempat. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Oke, baca terjemahnya. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi di saat itu Sidratul Muntaha syai'an yaghsha. Ada suatu kabut yang menyeliputi Sidratul Muntaha. Ada satu kabut, ada kabut yang meliputi Sidratul Muntaha. Musa melihat api. Rasulullah SAW melihat kabut di Sidratul Muntaha. Apa hubungannya antara api sama kabut? Muslim poin keempat. Tirainya ialah cahaya. Lanjut. Di dalam riwayat Abu Bakar, perawi lain disebutkannya api. Jadi ada cahaya, ada api. Yang dilihat oleh Rasulullah apa? Cahaya. Kabut itu dari cahaya. Yang dilihat oleh Musa apa?
Jadi zat itu antara dia dengan hambanya ada suatu penghalang, namanya hijab. Bukankah di hari kiamat orang bisa melihat Allah? Iya atau tidak? Bagaimana teknisnya? Hijab itu dibukakan. Hijab itu punya nggak hadis kursi? Pinjam hadis kursi di bawah. Kelengkapan hadis kursi. Saya akan lihatkan di situ ada hadis teknis manusia melihat Allah. Kemarin di sini pernah saya ungkapkan, saya bacakan, yaitu Allah membukakan hijabnya. Tapi cahaya itu bukanlah Allah, bukanlah zatnya. Api itu bukanlah, tetapi keduanya itu merupakan hijabnya, bukan zatnya. Saya ulangi lagi ya, baca Said. Baca ya Ismail. Tirainya ialah cahaya. Dan satu riwayat yang lain, Di dalam riwayat Abu Bakar, perawi lain disebutkannya api. api. Bagaimana kalau tirai itu dibuka manusia masih hidup? Lanjut. Jikalau tirai itu dibuka, maka terbakarlah segala yang ada, di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Jadi